itu, apabila kita benar-benar sayang dengan kulit kita, jangan menggunakan bahan alami secara sembarangan. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sise, dan di video saya kali ini, saya ingin berbagi pengalaman mengenai bahaya menggunakan bahan alami yang mungkin kita kira dapat memberikan dampak positif pada kulit kita, tetapi kenyataannya penggunaan bahan alami ini justru dapat merusak skin barrier dan bahkan memicu terjadinya iritasi pada kulit kita. Bahan alami ini mungkin terlihat alami ya, karena kita kan pasti mengira apapun yang alami itu bagus untuk kulit ataupun untuk tubuh kita. Namun sayangnya pH kulit kita itu antara 4,5 sampai 5,5, dan beberapa bahan alami ini memiliki pH yang sangat berbeda dengan kondisi kulit, sehingga apabila kita gunakan tentu saja dapat memperburuk kondisi kulit kita. Nah, apa saja sih 8 bahan alami yang sebaiknya kita hindari? Oke teman-teman, yang pertama adalah sari cuka apel. Mungkin dari kalian banyak yang sudah mengetahui apa itu sari cuka apel kan? Sari cuka apel merupakan hasil dari fermentasi buah apel dengan ragi yang kemudian menghasilkan sari cuka apel ini. Sari cuka apel sangat kaya akan probiotik. Oleh karena itu, banyak orang memanfaatkan sari cuka apel untuk membantu meningkatkan fungsi pencernaan tubuh dan juga melakukan detoks tubuh. Tidak jarang juga banyak orang memanfaatkan sari cuka apel sebagai salah satu obat pelangsing alami karena dinilai dapat membantu menahan rasa lapar sehingga membuat seseorang itu menjadi kenyang lebih lama. Namun tidak jarang juga orang memanfaatkan sari cuka apel ini sebagai salah satu holy grail dalam dunia kecantikan karena dinilai sangat efektif dalam membantu memudarkan bekas-bekas jerawat, mengurangi jerawat, dan juga membantu mengatasi masalah hiperpigmentasi. Bahkan tidak jarang banyak klaim yang mengatakan bahwa menggunakan toner sari cuka apel itu sangat membantu dalam mengecilkan pori-pori kulit. Sebelum menggunakan sari cuka apel, saya sudah menonton puluhan video mengenai testimoni penggunaan sari cuka apel sebagai skincare alami. Karena saya melihat banyak sekali influencer mengklaim sari cuka apel ini adalah bahan alami yang tidak akan mungkin memberikan efek yang buruk buat kulit kalian. Dan saya pun karena ingin mencoba sari cuka apel ke muka saya mengikuti saran yang sudah diberikan. Penggunaan sari cuka apel ini tidak bisa dioleskan secara langsung ke kulit kita, tetapi perlu dilarutkan terlebih dahulu dengan air. Perbandingan yang biasa digunakan adalah 1:5. Dan saat saya mencoba menggunakan sari cuka apel ini, sayangnya alih-alih mendapatkan kulit yang bersih, bebas jerawat, dan glowing, kulit saya menjadi gosong, kusam, dan menjadi lebih berminyak. Karena sari cuka apel ini kan juga bersifat membuat kulit menjadi kering. Apalagi kulit saya termasuk kulit yang sensitif, sehingga kulit saya itu menjadi lebih gatal dan perih. Karena saya tidak mengerti apa yang terjadi dengan kulit saya, ya akhirnya saya hanya stop dan saya tidak berani menggunakannya lagi. Kulit saya kembali normal setelah 1 bulan saya menghentikan penggunaan sari cuka apel ini. Ternyata setelah saya pelajari lebih lanjut, pH sari cuka apel juga terlalu asam buat kulit. Sari cuka apel ini bersifat kaustik atau bersifat sangat mengiritasi kulit. Meskipun kalian sudah melarutkannya dengan air, apabila kalian memiliki kulit sensitif, maka kalian akan tetap beresiko mengalami masalah kulit iritasi. Tidak hanya itu, apabila kalian menggunakan sari cuka apel pada kulit yang sedang berjerawat aktif, maka sari cuka apel ini akan menimbulkan luka bakar. Bahkan sari cuka apel apabila sampai terkena mata, itu ternyata juga sangat berbahaya. Oleh karena itu, apabila kalian ingin menggunakan sari cuka apel untuk perawatan wajah, sebaiknya kalian pikir-pikir ulang. Yang kedua adalah lemon ataupun jeruk nipis. Well, saya pernah menggunakan keduanya karena banyak orang menyarankan ke saya lemon dan atau jeruk nipis akan sangat membantu dalam mengurangi pertumbuhan jerawat dan juga membantu mempercepat menghilangkan noda-noda bekas jerawat. Oke, jadi saat itu ya, karena mungkin pengetahuan saya mengenai masalah skincare ini masih terlalu dini atau sangat awam, jadi apapun yang orang sarankan ke saya akan dengan senang hati mencobanya. Saya bukan tipe orang yang takut mencoba sesuatu yang baru. Salah satunya yaitu saran mengenai penggunaan lemon atau jeruk nipis. Nah, saat itu saya kan berjerawat parah. Nah, setelah kasus saya menggunakan sari cuka apel, muka saya menjadi gosong dan bahkan jerawat saya itu menjadi kayak berubah jadi lesi seperti itu. Lesi itu atau luka ya. Kulit saya kan akhirnya membaik 1 bulanan dan di situ saya tidak menyerah.
Saya masih ingin menggunakan bahan alami yang saya pikir tidak akan memberikan resiko yang terlalu besar dibanding membeli obat-obatan atau krim dokter seperti itu. Saya menggunakan lemon karena orang mengatakan lemon sangat cepat membantu memudarkan bekas jerawat karena kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi. Apabila tidak ada lemon, kalian juga bisa menggunakan jeruk nipis. Karena kebetulan di daerah saya banyak sekali lemon, jadi ya saya segera membeli lemon. Kemudian saya memeras airnya, lalu saya oleskan ke pipi saya sebelah kiri. Kebetulan waktu itu ada beberapa jerawat aktif juga. Begitu saya oleskan, hanya dalam waktu beberapa detik, kulit saya itu rasanya langsung cekit-cekit, merah, gatal, dan perih. Tapi saya belum sadar kalau itu memang sangat berbahaya buat kulit ya. Jadi saya memutuskan untuk menunggunya sejenak, mungkin kulit saya perlu beradaptasi. Tetapi setelah beberapa detik kemudian saya tidak tahan, saya segera cuci muka dan kulit saya itu sudah merah sekali. Dan bahkan di sekitar kulit yang saya olesi air lemon tadi justru tumbuh jerawat baru, muncul benjolan merah-merah gitu. Otomatis kan saya jadi takut ya, ini kenapa? Apakah kulit saya alergi terhadap lemon? Ya akhirnya setelah saya menggunakan lemon, saya tidak menyerah, saya berganti menggunakan jeruk nipis. Kata orang-orang kalau tidak bisa menggunakan lemon bisa menggunakan jeruk nipis. Ya udahlah, saya pergi beli jeruk nipis. Saya oleskan juga jeruk nipis, ternyata reaksi yang dialami kulit saya itu sama, yaitu perih, pedih, gatal, dan cekit-cekit seperti itu. Akhirnya saya menggunakan jeruk nipis hanya beberapa detik juga dan langsung saya basuh. Kemudian saya mencari cara apakah ada yang salah dengan cara menggunakan lemon atau jeruk nipis ini. Dan di situ saya menemukan sebaiknya dicampur dengan madu. Saya menggunakan jeruk nipis dicampur dengan madu, saya oleskan ke seluruh muka. Setelah saya tunggu hanya beberapa detik, ternyata muka saya mengalami hal yang sama, reaksinya yaitu merah dan bahkan jerawat saya menjadi terlihat sangat meradang. Dari situ saya berhenti ya, tidak berani menggunakan lagi. Nah, setelah usut punya usut, ternyata lemon ini kan sangat asam buat kulit. pH-nya itu berkisar di antara angka 2. Sementara pH kulit kita kan di antara 4,5 sampai 5,5. Mengoleskan bahan yang memiliki pH sangat berbeda pada kulit, tentu saja itu akan sangat mengiritasi kulit. Dan hal itu yang tidak pernah saya sadari. Tidak hanya itu, kalian perlu ketahui, ternyata lemon dan jeruk nipis ini mengandung soralen, yang mana ini merupakan suatu zat yang bisa menyebabkan kulit kalian itu menjadi sensitif terhadap paparan sinar matahari. Soralen dalam lemon dan jeruk nipis itu bersifat fototoksik, yang mana apabila kalian terkena paparan sinar matahari atau sinar UV, maka kulit kalian akan sangat beresiko mengalami iritasi ataupun melepuh ya. Jadi ini sangat berbahaya. Sebaiknya hindari penggunaan lemon ataupun jeruk nipis secara langsung ke kulit kalian. Bahan alami yang ketiga yang sebaiknya kalian hindari adalah kayu manis. Well, kayu manis memiliki aroma yang begitu menenangkan pikiran dan sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Bahkan kayu manis kan juga sering digunakan sebagai salah satu penambah aroma pada berbagai sajian kue. Perlu kalian ketahui, kayu manis atau yang disebut juga dengan cinnamon ini memiliki efek sebagai antibakteri, anti jamur, dan juga antivirus secara alami. Nah, meskipun secara alami ini bukan berarti kalian bisa mengoleskan bubuk kayu manis secara langsung ke kulit kalian. Hal ini tentu saja tidak lepas banyaknya dari klaim influencer yang sering menggunakan kayu manis sebagai salah satu masker wajah sangat efektif dalam membantu memudarkan bekas-bekas jerawat dan juga membantu mengurangi jerawat yang tumbuh pada kulit wajah mereka. Dan saat saya melihat influencer selalu merekomendasikan penggunaan kayu manis ini, tentu saja saya sangat ingin mencobanya. Cara yang paling sering digunakan yaitu mencampurkan bubuk kayu manis dengan madu, kemudian dioleskan ke wajah sebagai masker wajah. Saya ini orangnya yang tidak pernah belajar dari kesalahan dalam menggunakan bahan-bahan alami. Nah, salah satunya kayu manis ini, karena saya pikir ini merupakan masker alami dan tidak akan menimbulkan efek samping. Tetapi sayangnya, wajah saya ternyata tidak cocok. Wajah saya tiba-tiba itu kayak gatal dan merah, muncul seperti beruntusan kecil-kecil seperti itu. Nah, setelah saya pelajari lebih lanjut, ternyata kayu manis dapat mengakibatkan reaksi alergi. Dan tidak hanya itu, kayu manis juga dapat menimbulkan luka bakar pada kulit. Apabila kulit kalian sangat-sangat sensitif, penggunaan kayu manis secara langsung ke kulit wajah itu sangat beresiko. Oleh karena itu, penggunaan kayu manis baik sebagai masker meskipun sudah dicampur dengan madu itu sangat tidak disarankan. Jadi bukan berarti yang secara alami memiliki khasiat bisa kita tempelkan ke kulit kita begitu saja. Oleh karena itu, penggunaan bubuk kayu manis itu perlu hati-hati, terutama bagi kalian yang memiliki kulit sensitif seperti saya.
Nah, bahan alami keempat yang pernah saya coba adalah baking soda. Siapa sih yang nggak pernah tahu baking soda? Banyak sekali influencer yang bertebaran di internet menyarankan menggunakan baking soda itu akan sangat membantu memperbaiki tekstur kulit wajah, mencegah jerawat, dan juga membantu memudarkan noda-noda hitam bekas jerawat ataupun masalah hiperpigmentasi. Well, semua klaim itu sebenarnya masih belum berdasar dan belum ada penelitian secara ilmiah mengenai hal tersebut. Sekali lagi, saya juga korban influencer-influencer di luar sana yang mungkin kurang memiliki pemahaman mengenai pentingnya menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan pH kulit kita. Baking soda ini kan bersifat sangat basa, sementara kulit kita ini termasuk asam karena kita berada di pH 4,5 sampai 5,5. Perbedaan pH yang ada pada kulit kita dan pH yang ada pada baking soda tentu saja membuat kulit kita ini bermasalah, terutama pada skin barrier kita atau lapisan pelindung kulit kita. Penggunaan baking soda secara terus-menerus itu akan membuat skin barrier kulit kita ini akan menjadi terganggu dan akhirnya rusak. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang menggunakan baking soda tidak akan mendapatkan hasil wajah yang bagus dan mulus, tetapi justru mereka akan lebih mudah terkena masalah jerawat. Dan itu yang saya alami. Saya menggunakan baking soda dan membuat kulit saya itu menjadi semakin berminyak dan juga jerawat itu menjadi tumbuh makin subur. Tentu saja hal ini karena baking soda ini benar-benar berhasil merusak skin barrier kulit saya. Jadi please buat kalian yang ingin mencoba menggunakan baking soda buat kulit kalian, sebaiknya kalian pikirkan ulang karena resiko yang dapat ditimbulkan. Jika mungkin kalian sudah melihat banyak sekali orang sangat memuja-muja keberadaan baking soda ini, ya itu nggak masalah. Tetapi kalian juga perlu tahu, mempelajari lebih dalam mengenai baking soda dan dampaknya terhadap kulit kita itu sangat penting juga. Jadi sebelum kalian mencoba sesuatu, please kalian belajar lebih dahulu. Jangan seperti saya yang hanya asal mencoba hanya karena banyak orang merekomendasikan penggunaan hal tersebut. Yang kelima, menggunakan garam ataupun gula. Semua pasti pernah mendengar bukan? Karena garam dan gula ini sangat efektif dalam membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh kita. Tetapi sayangnya, garam ataupun gula ini sebaiknya tidak digunakan pada kulit wajah. Saya pun pernah menggunakan dua-duanya. Saya pernah menggunakan garam sebagai scrub wajah dan hasilnya wajah saya itu sangat halus dan bersih. Tetapi setelah saya menggunakan scrub garam ini, kulit saya itu menjadi kering dan ketarik seperti itu ya. Saya pun juga pernah melakukan scrub wajah menggunakan gula dan madu. Setiap kali saya melakukan scrub pada wajah dengan menggunakan gula dan madu, maka nggak lama kemudian saya pasti akan mendapati jerawat baru pada kulit wajah saya. Banyak orang kan menyarankan menggunakan gula dan madu sebagai salah satu alternatif untuk melakukan scrub wajah secara lembut. Namun ternyata baik garam ataupun gula dapat menyebabkan robekan pada kulit wajah kita yang disebut dengan micro tears. Jadi robekannya itu relatif sangat kecil, tetapi itu sangat mengganggu tekstur kulit wajah kita. Apabila kalian melakukan terus-menerus, maka secara tidak langsung kalian akan melukai kulit kalian dan menyebabkan kulit kalian ini tidak bisa menjadi halus dan mulus. Oleh karena itu, please hati-hati dalam menggunakan scrub yang terbuat dari garam ataupun gula. Dan apabila memungkinkan, sebaiknya kalian menghindari berbagai bentuk physical scrub. Semakin berkembangnya teknologi, scrub wajah ini dikategorikan sebagai scrub yang kurang aman untuk wajah karena yaitu tadi dapat menyebabkan micro tears. Sebagai gantinya, kalian bisa mengeksfoliasi kulit kalian dengan bahan kimia, baik itu AHA ataupun retinol. Karena bahan-bahan tersebut jauh lebih aman buat kulit kalian dan dapat merangsang regenerasi sel-sel kulit baru dengan lebih cepat. Oke, yang keenam adalah minyak zaitun atau olive oil. Well, kalian semua pasti sudah familiar banget ya dengan minyak zaitun atau olive oil. Banyak sekali orang menggunakan minyak zaitun atau olive oil untuk membantu meningkatkan kesehatan kulit, terutama mengatasi stretch mark, membantu meningkatkan kekenyalan kulit, dan juga meningkatkan kelembapan kulit pada tubuh. Sayangnya olive oil ini kan kurang tepat apabila digunakan pada wajah karena olive oil memiliki tingkat komedogenik pada level 2. Arti dari level 2 ini yaitu olive oil ini dapat menyumbat pori-pori kulit wajah sehingga memicu breakout. Menurut penelitian, olive oil ternyata dapat mengganggu skin barrier kulit atau lapisan pelindung kulit. Dalam sebuah studi yang dilakukan pada seekor tikus, ternyata olive oil dapat menghambat penyembuhan luka
muka. Tidak hanya itu, pada tahun 2013 ada sebuah studi yang melibatkan orang dewasa yang mana mereka diminta meneteskan minyak zaitun sebanyak 6 tetes 2 kali sehari ke lengan mereka selama 5 minggu berturut-turut. Dan kalian tahu apa hasilnya? Kulit sukarelawan tersebut menunjukkan melemahnya fungsi lapisan pelindung kulit dan juga mereka lebih rentan terkena masalah iritasi. Well, terlepas dari adanya penelitian itu, saya pun pernah menggunakan minyak zaitun atau olive oil ini karena terpengaruh dengan banyaknya testimoni dari para influencer yang mengatakan bahwa kulit mereka menjadi halus dan mulus karena menggunakan extra virgin olive oil. Dan karena banyaknya testimoni mengenai penggunaan olive oil yang berdampak positif pada para influencer ini, tentunya saya kan sangat tertarik ya. Saya pun segera membeli extra virgin olive oil dan kemudian saya segera menggunakannya sebagai salah satu perawatan dalam skincare harian saya. Namun tidak perlu membutuhkan waktu yang lama, hanya kurang lebih 2-3 hari, muka saya tiba-tiba menjadi bertekstur atau berjerawat pasir seperti itu. Jadi seluruh muka ya, mulai dari terutama dari area sini, pipi dan bahkan jidat itu penuh dengan jerawat pasir. Namun setiap saya menggunakan extra virgin oil dan saya usapkan ke wajah, kemudian saya pijat-pijat, itu kan banyak komedo-komedo itu rontok ya, seperti kayak keluar butiran-butiran gitu, dan itu saya merasa puas. Saya berpikir ini mungkin detox akibat saya menggunakan si extra virgin olive oil ini. Namun ternyata saya salah, itu bukan detox, tetapi extra virgin oil ini memang menyumbat pori-pori kulit saya, menyebabkan kulit saya itu menjadi bertekstur jerawat pasir. Dan setelah saya menyadari kesalahan saya itu, saya berpikir mungkin extra virgin olive oil ini tidak cocok karena begitu pekat. Jadi setelah itu saya berusaha mencari alternatif yang lain. Kemudian yang nomor 7 adalah minyak kelapa atau extra virgin coconut oil. Ini sebenarnya 11-12 ya, saya dari menggunakan olive oil. Kemudian karena saya merasa minyak zaitun ini tidak cocok untuk muka saya mencari alternatif. Dan kemudian saya menemukan si minyak kelapa ini. Kebetulan banyak orang mengatakan minyak kelapa ini sangat bagus untuk kulit wajah karena teksturnya itu jauh lebih ringan dibanding si olive oil atau minyak zaitun. Memang minyak zaitun itu kan teksturnya lebih pekat dan minyak kelapa ini lebih ringan. Yang bisa digunakan untuk wajah adalah extra virgin coconut oil. Tetapi sebelum saya menggunakan extra virgin coconut oil, sekali lagi saya akan menonton semua video yang berhubungan dengan extra virgin coconut oil hanya untuk memastikan diri saya bahwa ini memang bisa memberikan dampak yang bagus. Dan seperti bisa dipastikan, banyak sekali influencer mengatakan kulit mereka berhasil mulus karena berkat menggunakan extra virgin coconut oil, dan bahkan ada yang menggunakan extra virgin coconut oil sebagai pengganti pelembab, dan juga mereka menggunakannya sebagai pengganti minyak pijat wajah, dan banyak sekali. Bahkan ada juga yang menggunakan extra virgin coconut oil sebagai cleansing oil yang mereka gunakan sehari-hari. Otomatis kan saya semakin tertarik. Jadi ya, segera saya order extra virgin coconut oil dan saya menggunakannya sebagai pelembab dan juga sebagai cleansing balm atau pembersih wajah. Sehari 2 hari is okay, wajah saya terlihat glowing dan bersih. Sekali lagi, efek yang saya dapatkan hampir sama seperti saya menggunakan olive oil. Setiap kali saya usapkan ke wajah, itu akan muncul kayak kecil-kecil berupa sebum seperti itu yang mengering, dan saya merasa ini benar-benar membersihkan kulit saya itu jauh lebih dalam dibanding si minyak zaitun. Tetapi setelah saya menggunakannya kurang lebih 3-4 harian, ini breakout wajah saya lebih parah, bukan lagi jerawat pasir, tetapi saya timbul jerawat cystic acne atau jerawat merah yang meradang besar-besar. Itu tidak hanya di area pipi, dagu atau jidat, tetapi sampai hidung ini kayak full banget dengan jerawat besar-besar. Di situ saya mulai sadar, kenapa ya muka saya gak selalu seperti ini? Apa karena cara saya metodenya salah? Saya padahal sudah menggunakan metodenya sesuai instruksi mereka, seperti muka harus diuapin dulu untuk membuka pori-pori, kemudian baru dilanjutkan dengan penggunaan extra virgin coconut oil. Ternyata muka saya justru berantakan parah. Di situ saya merasa kayak hopeless ya, saya merasa kayak sedih banget. Setelah saya mengalami breakout parah pada saat menggunakan minyak kelapa ini, saya kemudian memutuskan untuk mencari tahu kenapa si minyak kelapa ini membuat muka saya tuh hancur. Bahkan jerawatnya jauh lebih parah dibanding pada saat saya menggunakan si minyak zaitun. Ternyata minyak kelapa ini memiliki level komedogenik yang jauh lebih tinggi dibanding si minyak zaitun. Level komedogenik si minyak kelapa itu pada angka 4, yang artinya ini sangat menyumbat pori-pori kulit.
Well, itu adalah kesalahan saya. Kenapa pada saat menggunakan stick minyak kelapa ini saya tidak mencari tahu lebih dalam, hanya buru-buru ingin menggunakannya. Dan saya harap kalian jangan melakukan kesalahan yang sama seperti yang sudah saya lakukan. Dan kemudian yang kedelapan adalah bawang putih. Well, ya, bawang putih. Kalian sebaiknya jangan pernah menggunakan bawang putih langsung ke kulit kalian. Kalian pasti sudah pernah mendengar, bukan? Banyak orang menyarankan menggunakan bawang putih, terutama pada kalian yang berjerawat, bisa mengoleskan bawang putih secara langsung ke kulit kalian, ke area yang berjerawat. Dan mereka kan banyak juga yang memberikan klaim bahwa bawang putih akan membantu meredakan jerawat dalam waktu semalam. Karena saking saya desperate ya dengan kondisi kulit saya, apalagi setelah kejadian saya menggunakan si minyak zaitun dan juga minyak kelapa, muka saya kan akhirnya benar-benar hancur. Dan saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Setelah saya memutuskan tidak menggunakan apapun kurang lebih selama semingguan, saya kasih jeda, saya memberanikan diri menggunakan bawang putih untuk menyembuhkan jerawat saya. Harapan saya adalah bawang putih akan membantu meredakan jerawat sedang meradang pada kulit, karena bawang putih memiliki sifat sebagai antibakteri dan juga sebagai antivirus. Dan kalian tahu, saya segera mengambil bawang putih dan saya menumbuk beberapa bawang putih dan kemudian saya tempelkan pelan-pelan ke setiap jerawat yang sedang meradang pada kulit saya. Well, itu adalah hal terkonyol yang pernah saya lakukan. Alih-alih jerawat saya hilang dan muka saya kembali mulus, tetapi justru muka saya penuh luka-luka karena bagian kulit saya yang saya tempeli dengan tumbukan bawang putih itu berubah menjadi merah dan akhirnya gosong, dan itu menimbulkan luka bintik-bintik seperti itu. Jadi kayak muka saya itu jadi berbekas. Ternyata setelah saya pelajari, memang bawang putih itu sangat bagus ya sebagai antivirus dan juga antibakteri. Tetapi kalau dioleskan secara langsung ke kulit, maka itu akan beresiko menimbulkan ruam dan juga dapat memicu terjadinya dermatitis kontak. Saya sudah melakukan itu. Jika kalian kebetulan menggunakan bawang putih untuk meredakan jerawat dan tidak ada efek negatif yang dihasilkan, berarti bagus, kulit kalian memiliki daya toleransi yang cukup baik. Namun untuk kalian yang memiliki kulit sensitif seperti saya, please sebaiknya hindari menggunakan bawang putih untuk dioleskan secara langsung ke kulit kalian, karena efeknya benar-benar mengerikan menurut saya. Karena gara-gara bawang putih itu saya memiliki bekas noda-noda hitam pada kulit wajah saya yang cukup dalam. Jadi karena kulit saya sudah terlanjur berantakan, akhirnya kulit saya membaik karena saya dengan terpaksa pergi ke dokter kulit dan melakukan treatment yang luar biasa. Apabila ada tetangga atau teman kalian menyarankan menggunakan bawang putih untuk mengobati masalah jerawat kalian, please sebaiknya kalian jangan lakukan, karena itu akan memperburuk kondisi kulit kalian. Dan apabila tidak, ya kulit kalian yang terjadi adalah iritasi seperti yang saya alami. Setelah muka saya benar-benar hancur akibat berbagai eksperimen yang sudah saya lakukan dengan menggunakan bahan alami, yang saya pikir bahan-bahan alami tersebut tidak memiliki efek samping, dan akhirnya saya harus ke dokter kulit untuk menyembuhkan kulit saya. Dokter kulit memberikan edukasi ke saya bahwa tidak semua bahan alami itu bisa digunakan dan bisa memberikan efek yang positif buat kulit. Oleh karena itu, apabila kita benar-benar sayang dengan kulit kita, jangan menggunakan bahan alami secara sembarangan. Memang terlihat sepele ya, karena ini kan bahan alami yang disediakan oleh alam. Kenapa bisa menimbulkan reaksi negatif pada kulit? Ya, justru itu, karena bahan-bahan alami ini mengandung berbagai bahan aktif yang tentu saja takaran yang dikandung oleh bahan alami ini berbeda dengan kebutuhan kulit kita. Oleh karena itu, resiko terjadinya reaksi iritasi ataupun alergi itu sangat tinggi. Oke teman-teman, itu saja mengenai sharing saya terkait dengan 8 bahan alami yang wajib kalian hindari ya, karena tidak semua bahan alami itu baik untuk kulit kalian. Semoga video saya bisa membantu, dan apabila kalian merasa video saya ini cukup bermanfaat, please jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Bye bye.